Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, berarti kalian semua sudah siap semua sekarang untuk belajar pada hari ini ya. Kelihatannya segar-segar dan sehat semuanya. Kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini. Anto, pimpin teman-temannya buat berdoa, nak. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Kita mulai saja. Saya mau ngecek dulu kehadiran kalian. Kelompoknya masing-masing sudah lengkap atau belum ya? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Ari Bu, ada surat dari ibunya katanya dia sakit. Kalau gitu kita harus doakan supaya dia segera sembuh dong. Ngomong-ngomong sakit apa? Sakit perut Bu, kemarin dia nekat makan seblak level 10. Pantesan level 10, sakit perut kan jadinya. Kebayang ya, pedes banget. Meledak. Oke, kalau sudah siap semua. Denny, saya tanya, tadi sebelum berangkat, kamu sarapan apa? Nasi dan telur dadar Bu, terus minum teh manis. Wah, telur dadar buatan ibu kamu pasti enak sekali ya Den ya. Enak kan Den? Kemudian setelah kamu makan, emang kita makan untuk apa sih? Agar sehat Bu. Agar kita punya energi Bu. Terus kalau sudah makan, apa yang kita rasakan? Ya kenyang Bu. Oke, kalau sudah makan, terus kan kenyang tuh. Kita melakukan aktivitas. Nah selama beraktivitas kamu gak makan apa-apa. Sampai jam 12 siang. Kira-kira apa yang kalian rasakan? Lapar lagi Bu. Pastinya akan lapar lagi. Kenapa? Lip, coba jelaskan Lip, kenapa kita lapar lagi Lip? Kan makanannya sudah diubah oleh tubuh kita menjadi energi, Bu. Sudah dirubah menjadi energi oleh tubuh kita. Tepat sekali. Jadi makanan itu sudah dirubah menjadi energi oleh tubuh kita. Nah hari ini kita akan memulai pelajaran tentang sistem pencernaan. Sebelumnya saya mau memastikan dulu bahwa semuanya sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Anak-anak, kalian masih ingat kan minggu yang lalu kita sudah belajar tentang uji makanan. Ketika kita menguji kandungan amilum, ketika kita menguji kandungan protein, kemudian juga kandungan glukosa. Sekarang yang saya mau tanya, siapa yang masih ingat ketika kita melakukan uji kandungan glukosa? Ya Kesha, kamu ke depan. Kamu jelaskan sama teman-teman kamu bagaimana ketika kamu menguji kandungan glukosa minggu yang lalu. Makanan yang akan diuji dihaluskan lalu dicampur air pada tabung reaksi. Kemudian ditetesi benedik, lalu kita lihat warnanya. Setelah itu tabung reaksi kita masukkan ke dalam gelas kimia berisi air yang sedang dipanaskan. Lalu kita lihat ada tidaknya perubahan warna pada tabung reaksi. Kalau ternyata ada perubahan warna, jika itu mengandung glukosa, warnanya berubah jadi apa? Merah bata Bu. Tepat sekali anak-anak. Jadi sekarang kita lakukan saja uji glukosa tersebut, tapi kali ini kita melakukannya pada nasi yang akan dikunyah sampai sangat halus untuk melihat fungsi pencernaannya. Ya Lip? Boleh saya bantu tidak, Bu? Boleh Lip, kamu baik banget, silakan Lip. Nah anak-anak sambil memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh Alif dan Kesha, kamu amati, kemudian kamu prediksi kira-kira kalau dihaluskan oleh Alif, kemudian sudah bercampur dengan air liur Alif, kira-kira itu nanti akan berubah warnanya jadi apa?
Ya Lip, sudah ada perubahan warna Lip, silahkan diangkat. Ditunjukkan ke teman-temannya nak. Teman-teman, biasanya kayak begini nih. Nah, dari perubahan warna yang terjadi tadi, dari warna apa mula-mula? Menjadi? Berarti apa yang dapat kamu simpulkan? Dari warna setelah dipanaskan berarti terbentuk zat glukosa ya Bu? Ya, 100 buat Anissa. Jadi nak, setelah kamu memperhatikan apa yang dilakukan oleh Alif dan Kesha, sekarang kalian diskusikan. Kira-kira apa yang bisa kalian susun pertanyaan berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Alif dan Kesha. Ada yang sudah siap dengan pertanyaannya? Kami Bu. Ya, Najwa, kamu tuliskan di depan. Ada lagi kelompok lain? Ya, silahkan Lulu. Ada 5 pertanyaan. Masih ada yang mau menuliskan pertanyaannya mungkin berbeda dengan yang di depan? Cukup, tidak ada. Berarti bagus-bagus kali ini pertanyaannya. Kalian semua berbakat jadi ilmuwan di masa yang akan datang. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke, dari 5 pertanyaan ini kira-kira akan kita rumuskan. Pertanyaan apa yang akan kita jadikan sebagai proses pembelajaran hari ini? Ada yang bisa memberikan usul? Saya Bu, Ya, Akil. bagaimana pengaruh ukuran nasi terhadap kekenyangan? Bagaimana pengaruh nasi terhadap kekenyangan? Bagus, Kil. Ada lagi? Saya Bu, bagaimana pengaruh ukuran makanan terhadap ukuran perut kita? Kamu menyindir ibu, Vin. Masih ada yang lain? Saya Bu, Ya, Adit. bagaimana pengaruh ukuran makanan terhadap pencernaan makanan? Subhanallah, bagus sekali ya nak pertanyaannya. Masih ada yang lain? Masih ada? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada usulan lagi, maka kita rumuskan saja ya. Hari ini dengan menganalisis pencernaan secara mekanis dan kimiawi, kita akan melihat apa hubungan antara keduanya dalam proses pencernaan makanan. Silakan kalian diskusikan dulu apa kira-kira jawaban dari rumusan pertanyaan tersebut. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah Ibu minta untuk diskusi hipotesis jawabannya. Sekarang kalau sudah, jawaban itu kalian simpan untuk kelompok kalian, kemudian nanti kita buktikan jawaban kalian, hipotesis kalian itu betul atau tidak dengan mencari data pada percobaan yang akan kamu lakukan. Kemudian ini LK-nya. LK ini nanti kamu pelajari kelompok 3. Silakan setiap kelompok untuk mengambil alat dan bahannya yang di depan. Anak-anak, di depan sudah ada tabel untuk kalian menuliskan data hasil pengamatan tiap kelompok kalian tadi. Kalian sudah mencatatnya masing-masing. Jadi sekarang kita bandingkan data setiap kelompoknya. Kelompok 1, silakan Lip.
perhatikan data yang tertulis di depan. Kira-kira menurut kalian apa persamaan data yang terdapat di papan tulis? Semua yang berwarna kuning itu adalah hasil dari nasi yang dikunyah halus, Bu. Nasi yang dihaluskan dengan mortar kok hasilnya sama dengan yang tidak dihaluskan ya, Bu? Jadi kalau begitu, kira-kira agar bisa menjadi zat yang diserap oleh tubuh kita, apa yang harus kita lakukan? Harus dikunyah sampai halus, Bu. Harus dicampur dengan enzim sampai sempurna, Bu. Bu, kelompok hasil dari kami yang dikunyah kok sama saja dengan hasil yang dihaluskan dengan mortar ya? Jadi tidak sama dengan yang lain. Tadi waktu sebelum melakukan praktek itu kamu makan apa? Minum perasan jeruk nipis, Bu. Mungkin pengaruh dari perasan jeruk nipis, Bu. Berarti kira-kira asam itu mungkin nggak berpengaruh terhadap kerja enzim? Berarti kalau begitu kita bisa juga menyimpulkan bahwa ternyata pH dan suhu itu bisa mempengaruhi kerja enzim dalam tubuh kita. Bu, jadi pencernaan secara mekanis itu akan mempermudah proses pencernaan secara kimiawi dan penyerapannya juga ya, Bu? Nah, untuk menjawab pertanyaan Dinda barusan, sekarang kalian buka semua literatur yang kalian bawa hari ini. Bawa buku? Buku paket, buku catatan? Kalian punya HP kan? Bisa searching kan? Ya, kamu cari juga itu termasuk kamu pakai sebagai sumber kalian. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Bahwa ternyata ukuran makanan berpengaruh terhadap proses penyerapan pada usus. Jadi, kita lanjutkan dengan percobaan yang kedua. Pada LK yang kedua yang sudah Ibu bagikan ke kalian, ada percobaan yang kedua. Kita akan mencoba bagaimana struktur pada usus bisa mempercepat proses penyerapan zat makanan. Sudah dibuka LK keduanya? Sudah. Jadi Ibu akan bagikan di depan. Nanti kalian akan mengambil alat-alat dan bahannya. Di situ ada lugol. Kemudian ada yang namanya kertas selofan. Kertas selofannya nanti sudah Ibu rendam biar lebih mudah, Nak. Harusnya dalam keadaan utuh tapi kalian akan sulit untuk melepasnya, jadi sudah Ibu rendam. Kemudian nanti kalian masukkan lugol ke dalamnya, kalian ikat dengan sangat kencang, kemudian kalian masukkan ke dalam larutan kanji. Kita lihat apa yang terjadi. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Nah anak-anak silakan diambil alat dan bahannya. Kalian bawa gelas kimia yang tadi kalian gunakan beserta pipetnya ke depan. Ini kertas selofannya. Ada lagi yang belum? Sudah dapat semua kertas selofannya, Nak? Sudah. Ya. Lugolnya kamu isikan ke dalam kertas selofannya. Kemudian setelah kamu isikan, kamu ikat lagi ujungnya sampai rapat. Kamu ikat lagi ujung yang satunya sampai rapat sekali. Jangan sampai ada kebocoran. Bagaimana anak-anak? Adakah perubahan warna yang terjadi pada percobaan kalian? Iya, Bu. Kok jadi biru ya, Bu? Ada kelompok yang lain? Iya Bu, sama. Nah sekarang perhatikan. Pada LK kalian kan ada pertanyaan yang kedua. Yang kalian disuruh menjelaskan mengapa itu bisa terjadi. Ada yang bisa menjawab? Ya, kelompok 4. Larutan kanji berwarna biru karena bereaksi dengan lugol, Bu. Seperti minggu lalu ketika kita uji amilum. Kelompok yang lain ada yang berbeda jawaban tidak? Tidak kok, Bu. Sama, kita juga jawabannya karena bereaksi dengan lugol. Nah sekarang untuk pertanyaan yang ketiganya. Kalian disuruh menghubungkan antara
proses yang baru saja kalian kerjakan dengan proses penyerapan pada usus. Ada yang bisa menjelaskan? Usus halus kan fungsinya sebagai tempat penyerapan, Bu. Jadi karena lugol lebih encer daripada larutan kanji, maka lugol yang terserap di dalam usus bereaksi dengan larutan kanji yang berada di luarnya, Bu. Gitu, Bu. Benar nggak, Bu? Jawaban yang mantul, Nak. Mantap, betul. Sekarang perhatikan. Yang barusan kalian lakukan dengan kertas selofan itu mewakili permukaan usus halus yang bersifat semi permeable. Artinya bisa dilewati oleh benda-benda yang sangat kecil, tetapi harus ada perbedaan konsentrasi larutan antara yang di dalam dengan yang di luarnya. Itu yang menyebabkan kenapa zat makanan di dalam usus bisa terserap masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian sekarang perhatikan semuanya. Kalian menghadap semua ke depan, putar kursinya biar pinggangnya nggak sakit. Perhatikan, ibu memegang sebuah bahan. Ada yang tahu mirip seperti apa ya ini? Mirip struktur bagian dalam usus halus ya, Bu? Ini Bu, seperti gambar ini kan Bu? Oh iya benar Nak, mirip seperti gambar itu. Terima kasih Man. Benar sekali yang dikatakan oleh Saman. Ini mirip seperti struktur bagian dalam dinding usus halus. Lalu mengapa bagian struktur yang seperti ini kok bisa mempermudah proses penyerapan? Biar menyerapnya banyak ya, Bu, seperti handuk itu. Benarkah? Iya, Bu. Soalnya handuk itu kan kita pakai setelah kita mandi untuk merekan badan, jadi cepat keringnya kan. Kita coba saja, Bu. Usul yang bagus Man. Kamu ke depan, kita coba. Kamu ajak satu teman kamu untuk membantu. Coba Gerard, kamu ke depan saja. Coba lihat, berapa sisa air rendaman handuk? Sisa air hasil rendaman bahan handuk tinggal 125 ml, Bu. Coba anak-anak perhatikan cara Gerard membaca skala pada gelas ukur. Sudah betul tidak? Ya Anissa? Harus lurus dengan permukaan zat cair ya, Bu. Ya, sekarang Salman kamu lihat lagi yang gelas yang satu yang rendaman bahan yang polos. Nah, ternyata yang bahan polos sisa 180 ml, Bu. Berarti ada perbedaan daya serap ya? Sekarang kalian diskusikan di kelompok masing-masing apa yang telah kita pelajari. Kemudian kalian tuliskan di karton. Nanti kartonnya ibu bagikan. Setelah ibu bagikan nanti setelah selesai baru nanti kamu tempel di depan ya. Kita coba teknik untuk presentasi yang seperti biasa kita lakukan. Kita pakai window shopping. Bisa dipahami ya? Saya bagikan kartonnya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Ya. Siap? Ya, silakan. Oke, anak-anak yang sudah selesai silakan ditempel. Oke, perhatikan anak-anak.
Kan sudah tertempel semua ya, setiap kelompok sudah tertempel. Kalian sudah menunjuk yang jadi tuan rumah siapa? Sudah. Yang jadi tamu untuk bergeser siapa sudah ya? Sudah. Nah sekarang silakan semua ke depan dengan ketentuan seperti ini. Kelompok 1 tuan rumahnya ada di sini. Yang jadi tamu adalah kelompok 5. Paham ya? Kelompok 2 tuan rumahnya di sini, yang jadi tamunya adalah kelompok 1. Demikian seterusnya. Organ pencernaan itu adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Fungsinya ya bisa baca sendiri. Yang pertama, menghasilkan makanan hingga menjadi seperti bubur, dan memecah makanan secara mekanik dan kimiawi. Fungsi sistem pencernaan makanan untuk memecah makanan yang kita makan menjadi lebih kecil agar mudah dicerna. Cara proses pencernaan makanan ditelan lalu masuk ke kerongkongan. Dibantu dengan gerak peristaltik masuk ke lambung. Nah di lambung jika ada makanan yang belum halus akan dihaluskan dengan cara dindingnya saling bergesekan. Selama proses penyerapan, molekul makanan akan memasuki aliran darah melalui dinding usus. Pembuluh darah mikroskopik atau kapiler dalam villi akan menyerap hasil pencernaan yang berupa protein dan karbohidrat. Sedangkan pembuluh getah bening dalam villi akan menyerap lemak. Terus dalam usus halus selain... Iya, selesai. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Bagaimana anak-anak, seru tidak? Terima kasih atas semangat kalian pada hari ini. Terutama untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Bintang 5 buat mereka semuanya. Tepuk tangan lagi buat mereka. Nah sekarang setelah kita melalui proses pembelajaran barusan, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kamu dapatkan? Kalau makan harus dikunyah sampai halus Bu, agar sistem pencernaannya lebih bagus. Ya Adit? Pencernaan bukan hanya menghaluskan makanan, tetapi juga mengubah menjadi zat lain. Ada yang lain? Mau tanya Bu, enzim kan hanya mempercepat proses pengubahan zat menjadi lebih sederhana. Kalau tanpa enzim, apakah bisa berubah? Ada yang bisa membantu Ibu menjawab? Bisa Bu, tapi akan berlangsung sangat lambat. Ya, tepat sekali jawaban Zelika. Bisa tanpa enzim juga, tapi berlangsung sangat lambat. Kenapa? Karena enzim memang bertugas untuk mempercepat proses terjadinya perubahan zat makanan menjadi zat yang lebih sederhana. Jadi anak-anak, setelah kalian selesai mempelajari proses pencernaan makanan pada hari ini, maka hari ini yang harus kalian lakukan adalah mengerjakan soal latihan. Untuk saya lihat apakah kompetensi yang kita harapkan dari pembelajaran hari ini sudah kalian capai atau belum. Kemudian untuk minggu depan kalian, Ibu minta di rumah mempelajari tentang penyakit-penyakit dan kelainan yang terjadi yang berhubungan dengan sistem pencernaan makanan. Supaya apa yang terjadi pada Ari hari ini, tadi kan Ari katanya makan seblak terus jadi sakit perut ya. Supaya kita bisa tahu apa yang terjadi pada Ari hari ini, kemudian kita tidak perlu mengulangi apa yang dilakukan oleh Ari sehingga kita juga bisa mengalami sakit yang dialami oleh Ari. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kita ketemu lagi minggu berikutnya. Kalian baca di rumah jangan lupa, karena dengan membaca kita bisa mengetahui segala hal yang belum kita ketahui. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hai Salman. Tumben udah datang sepagi ini. Masih setengah jam lagi loh belnya. Ya nih, aku belum sarapan dari rumah. Makanya aku datang pagi-pagi agar sarapannya tidak terburu-buru dan makanannya dapat dicerna dengan baik. Sejak belajar tentang sistem pencernaan makanan, kami tidak lagi makan dengan tergesa-gesa dan selalu mengunyah dengan baik, agar makanan yang kami makan dapat berfungsi secara maksimal dan sesuai fungsinya pada tubuh.